Lagi dengan Mbah Cilik Sigit dalam hidangan segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Nah, dalam episode ini adalah episode baru terkait dengan informasi dokter. Jadi kita ketahui bahwa Mbah Cilik memiliki 4 topik, yaitu makna hidup, menjaga kesehatan, menjaga bumi, dan budaya dan kesehatan. Maka ada tambahan topik yaitu informasi dokter. Nah, kali ini adalah topik baru yaitu informasi dokter yang di episode pertama ini akan menyampaikan terkait dengan tuberkulosis. Nah, kita tahu bahwa tuberkulosis ini adalah masih merupakan permasalahan kesehatan dunia, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia sendiri sebagai negara penyumbang kasus tuberkulosis nomor 2 di dunia setelah India, dan mengalahkan China di posisi ketiga. Jadi Indonesia di posisi kedua itu kira-kira menyumbang 10% dari total kasus TBC di dunia. India sendiri menyumbang 26%, sedangkan China menyumbang 6,8%. Nah, padahal penduduk China itu jauh lebih banyak dari penduduk Indonesia, tetapi kasus TBC di Indonesia melebihi kasus di China. Tentu ini membuat PR kita bagaimana mengatasi TBC ini. Nah, target TBC ini di tahun 2030 kita tahu ya sudah disampaikan di beberapa kesempatan, yaitu terjadinya eliminasi tuberkulosis. Nah, program eliminasi tuberkulosis di Indonesia ini untuk tahun 2030 adalah mencapai 65 per 100.000 penduduk. Sedangkan posisi pada tahun-tahun saat ini masih bertengger di lebih dari 300 kasus per 100.000 penduduk. Tentu bukan pekerjaan mudah untuk menurunkan insidensi sebanyak itu. Juga menurunkan kasus kematiannya yang masih sekitar 20 per 100.000 penduduk menjadi hanya 6 per 100.000 penduduk. Tugas yang sangat besar karena ini menyangkut dengan kualitas pelayanan kesehatan baik di tingkat primer, tingkat vaskes lanjutan ataupun di fasilitas kesehatan rujukan, ya. Nah, ini tentunya PR. Nah, tidak membuang waktu lebih lama, Dr. Bambang Sigit Rianto SPPD, konsultan pulmonologi dan medik kritis nanti akan menyampaikan terkait tuberkulosis ini. Tidak terlalu lama, nanti beliau akan segera menyampaikan. Betul bahwa memang tuberkulosis ini masih merupakan permasalahan dunia. Jadi di Indonesia ini di tahun 2023 kira-kira kasusnya estimasinya ada 1.060.000 kasus TBC. Nah, kalau kita melihat kasus TBC ini kan kasus yang atau penyakit yang sudah ada sejak tahun atau ribuan tahun yang lalu ya, sudah ditemukan penyakit TBC pada mumi yang waktu itu diteliti ya. Tentunya TBC ini penyakit yang sudah kuno sekali. Nah, sebenarnya pertama pertanyaannya adalah apa toh faktor risiko orang itu menderita tuberkulosis. Nah, sebagian besar kasus tuberkulosis itu ternyata merupakan orang-orang yang kekurangan gizi. Sehingga orang kekurangan gizi, malnutrisi itu menjadi faktor risiko yang cukup dominan untuk terjadinya tuberkulosis. Yang kedua, mungkin ini bukan fenomena di Indonesia, tetapi kasus penggunaan alkohol ini juga mendominasi juga. Ya. Kemudian merokok, ini juga sebagai faktor risiko berkembangnya tuberkulosis dengan kerusakan dari rambut getar di saluran nafas, itu maka akan memudahkan kuman TBC itu menempel yang dihirup dan kemudian akan masuk ke dalam tubuh gitu ya, sebagai pintu masuk dari saluran nafas yang kemudian rusak ya akibat merokok tadi. Ya. Apalagi kemudian HIV. Nah, permasalahan HIV, di mana HIV itu kita tahu bahwa pertahanan tubuh atau imunitas seorang HIV itu kan sangat turun ya, sehingga seorang HIV itu akan meningkat risiko terkena tuberkulosis sampai 14 kali lebih besar daripada kalau tidak menderita HIV. Nah, ini tentunya menjadi perhatian. Mengatasi TBC juga harus mengatasi HIV. Nah, apalagi kemudian diabetes mellitus. Ya, kasus diabetes mellitus atau penyakit gula
itu juga semakin meningkat prevalensinya di Indonesia karena kasus-kasus kegemukan, kemudian kasus-kasus kondisi sedentary, yaitu orang yang tidak suka bergerak, itu menjadi cukup besar dan menimbulkan kondisi yang kita sebut dengan overweight atau bahkan obesitas. Nah, kasus itu juga akan menimbulkan permasalahan gangguan metabolisme glukosa yang sampai pada tahap menjadi diabetes. Nah, orang diabetes akan meningkat risikonya 2-4 kali dibanding kalau tidak diabetes, sehingga mengatasi tuberkulosis juga tidak lepas dari mengatasi permasalahan diabetes mellitus. Nah, itu adalah faktor-faktor resiko yang bisa terjadi untuk seseorang mengalami tuberkulosis. Nah, apalagi faktor risikonya? Kontak, ya, kontak. Jadi orang itu akan berisiko mengalami tuberkulosis kalau mengalami kontak dengan orang sakit tuberkulosis, terutama yang ditemukan bakterinya, artinya bakteriologi terkonfirmasi, namanya ya, dari pemeriksaan TCM ataupun bakteri tahan asamnya, itu akan dihadapkan pada risiko mengalami tuberkulosis. Nah, apalagi kalau orang yang kontak tadi mengalami nutrisi yang kurang dan sebagainya, maka itu akan meningkatkan risiko terjadinya tuberkulosis. Nah, itu kira-kira faktor-faktor risiko kenapa orang kemudian bisa sakit tuberkulosis. Nah, gejala sendiri apa tuberkulosisnya itu? Nah, gejala tuberkulosis itu tentunya adalah berkaitan dengan organ apa yang terkena tuberkulosis, gitu ya. Nah, tuberkulosis sendiri pada umumnya kira-kira 80-85% itu adalah menyerang organ paru-paru. Paru-paru juga sebagai pintu masuk kuman TBC dan 80-85% menyerang paru-paru. Nah, gejalanya tentunya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan paru-paru, misalnya batuk. Ya, batuk yang lebih 2-3 minggu harus kita curigai sebagai kemungkinan tuberkulosis, walaupun itu belum tentu. Kemudian sesak nafas, ya, sesak nafas juga apalagi disertai batuk itu juga harus kita curigai mengalami tuberkulosis, walaupun tidak semua sesak nafas itu akibat dari tuberkulosis. Orang asma bisa sesak nafas, orang kanker paru bisa sesak nafas, orang yang mengalami bronkitis kronis itu bisa juga mengalami sesak nafas. Bronkitis kronis yang sudah menjadi PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Nah, tidak semua bentuk sesak nafas karena tuberkulosis, tetapi adanya sesak nafas bisa membawa pemikiran ke arah tuberkulosis. Nah, kemudian batuk yang disertai darah, ya, jadi batuk darah. Nah, itu juga harus dicurigai apakah mengalami tuberkulosis atau tidak. Walaupun batuk darah bukan harus karena tuberkulosis, ya. Jadi bronkitis akut itu bisa mengalami batuk darah. Kemudian kanker paru bisa mengalami batuk darah dan penyakit-penyakit yang lain juga bisa. Tetapi adanya batuk darah membawa pemikiran untuk penelusuran diagnosis tuberkulosisnya. Kemudian apa? Penurunan berat badan, ya, penurunan berat badan karena pada umumnya penderita tuberkulosis itu adalah kurang nafsu makannya, di samping metabolismenya juga meningkat sehingga membutuhkan asupan kalori yang lebih tinggi. Sedangkan orang tuberkulosis kalau nafsu makannya menjadi turun, maka otomatis nanti berat badannya menjadi turun, ya. Walaupun tidak semua berat badan yang turun itu karena tuberkulosis. Kemudian apalagi ini berkeringat di waktu malam hari, walaupun malam hari itu adalah tidak gerah, ya, tidak sumuk bahasa Jawanya, tetapi mengalami berkeringat. Walaupun udaranya cukup sejuk, tetapi orang itu berkeringat. Nah, itu juga tanda-tanda yang harus diwaspadai adanya tuberkulosis, karena berkeringat itu barangkali memang tanda adanya demam yang sumber-sumber, ya, demam yang sumber-sumber. Barangkali kalau ditanya orangnya tidak merasa mengalami demam, tapi bentuknya adalah keringat di waktu malam. Nah, itu adalah tanda-tanda yang bisa mengarah kepada tuberkulosis. Apakah batuk itu harus 2 minggu, 3 minggu baru dicurigai tuberkulosis?
Pada kondisi tertentu bisa tidak. Misalnya pada seorang HIV, batuk tidak harus mencapai 2 minggu, itu juga sudah harus memulai pemikiran ke arah tuberkulosis, sehingga penelusuran diagnosis tuberkulosis harus dimulai walaupun batuknya belum mencapai 2 minggu pada seorang HIV. Pada seorang yang bukan HIV mungkin masih perlu ditunggu sampai 2-3 minggu, karena bisa saja batuk tadi merupakan batuk selesma atau influenza yang mungkin orang tadi memiliki apa yang disebut dengan hyperresponsiveness bronchus atau saluran napas yang rentan gitu ya, responsif gitu ya, sehingga orang yang memiliki sifat itu maka batuknya biasanya sembuhnya lebih lama walaupun dia tidak mengalami infeksi bakterial sekalipun ya. Nah, hal-hal itu yang dokter pasti akan mempertimbangkan mulai kapan penelusuran diagnosis itu harus dimulai. Nah, kira-kira sampai di sini dulu terkait dengan faktor risiko dan secara epidemiologi tadi, perhatian kita terhadap tuberkulosis. Nanti di segmen kedua akan kita lanjutkan dengan tata diagnosis dan penata laksanaan atau tata kelola tuberkulosis itu sendiri. Kita lanjutkan perbincangan terkait dengan tuberkulosis. Nah, setelah ada tanda-tanda bahwa orang itu tuberkulosis, jadi tanda-tanda ya namanya, kemudian namanya suspek tuberkulosis ya. Sehingga dokter akan melanjutkan kepada tata laksana diagnosis. Nah, tadi kita tambahkan dulu tadi ada batuk ya, batuk itu tanda tuberkulosis. Tapi nanti kalau batuk itu sudah ketemu diagnosis TBC, maka kemudian nanti akan ada lanjutannya ya. Kalau sudah ketemu diagnosis TBC, apa yang harus dilakukan ya. Jadi nanti kalau sudah ketemu tuberkulosis, maka harus ditelusuri apakah seorang tuberkulosis itu diabetes mellitus atau seorang tuberkulosis itu HIV, yaitu adalah suatu pemeriksaan yang harus dilakukan oleh seorang dokter. Memang pemeriksaan HIV itu tidak mandatory, tetapi merupakan permintaan yang menguat ya, mendekati mandatory, sehingga komunikasi harus dibuat sebaik mungkin sehingga bahwa seseorang itu memang perlu untuk dideteksi HIV-nya sangat dibutuhkan ya teman-teman, terutama teman dokter ini. Jadi dua hal itu yang harus dilakukan ya. Nah, tadi suspek tuberkulosis ya, suspek tuberkulosis apa yang dilakukan? Nah, pertama adalah pemeriksaan dahak pastinya. Nah, dahak. Kalau dahaknya tidak ada bagaimana permasalahannya ya? Nah, kita jawab dulu kalau dahaknya ada. Nah, kalau dahaknya ada maka dilakukan pemeriksaan namanya tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler sudah tersedia di banyak tempat ya, apakah di rumah sakit ataukah di puskesmas. Itu sudah cukup banyak disediakan mesin TCM atau tes cepat molekuler, sehingga harus dilakukan. Itu adalah langkah pertama. Ya. Bahwa itu perlu dilengkapi dengan pemeriksaan BTA atau karena tidak ada mesin TCM, silahkan dilakukan pemeriksaan BTA dari sputum yang ada. Nah, kemudian kalau sputumnya tidak ada bagaimana? Ya, lakukan kalau dimungkinkan adalah induksi sputum. Jadi sputum yang diinduksi, caranya bagaimana? Nah, caranya memang ini membutuhkan bantuan obat-obatan ya. Jadi perlu dilakukan nebulisasi dengan cairan garam pekat ya. Garam pekat itu NaCl 3%, kira-kira 10 cc. Kemudian berikan mukolitik secara nebulisasi, yaitu yang kita pakai biasanya N-acetilhistein. Nah,
supaya di dalam induksi tadi tidak mengalami bronkokonstriksi, ya karena risiko dari pemberian garam pekat tadi menimbulkan bronkokonstriksi sehingga pasiennya sesak nafas, maka bisa ditambahkan dengan salbutamol. Jadi NaCl 3%, salbutamol, dan asetilhistein itu bisa dilakukan nebulisasi pada orang tadi. Nah, kemudian setelah dilakukan nebulisasi, silahkan dipimpin batuk. Nah, dengan batuk tadi, maka akan dengan pemberian obat-obat tadi akan terjadi produksi sputum dan kemudian sputumnya bisa dikoleksi. Ya. Nah, kalau gagal bisa diulangi tidak? Kalau gagal bisa diulangi dua kali lagi. Kalau 2 kali lagi tidak membawa hasil, biasanya memang kemudian tidak memungkinkan untuk dilakukan induksi lebih lanjut. Sehingga kita atau dokter hanya bertumpu pada evaluasi klinik. Nah, evaluasi kliniknya apa? Nah, evaluasi kliniknya adalah pemeriksaan imaging, yaitu ronsenologi. Apakah ronsen yang ada itu sugestif untuk tuberkulosis apa tidak? Nah, kalau gambaran ronsenologinya itu adalah kas TBC, di mana di sana ada caverne atau lubang di paru-paru, ya. Kemudian infiltratnya atau bercak-bercaknya itu ada di atas, ya, di puncak paru, maka itu dokter bisa menginterpretasikan sebagai kas tuberkulosis. Maka itu bisa dilakukan penetapan diagnosis lebih awal, ya, dengan gambaran itu saja sudah ditetapkan sebagai TBC klinis, ya. Tetapi kalau gambaran ronsenologinya itu tidak khas untuk tuberkulosis, ya, misalnya lesinya kok tidak di atas gitu ya. Nah, tidak ada caverne gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan alat bantu. Apa alat bantunya? Alat bantunya yaitu antibiotika non-spesifik yang diberikan kalau sakit berat pasiennya tadi dan itu dirawat inap, maka bisa diberikan obat injectable antibiotik selama 7-10 hari, ya, sesuai dengan panduan WHO. Baru dilakukan foto torak ulang. Kalau tidak ada perbaikan dari foto toraksnya, gambaran foto dada, maka dinyatakan TBC klinis. Kalau gejalanya itu cukup ringan sehingga pasien tadi hanya cukup dirawat jalan, maka berikan antibiotika tadi dalam waktu paling tidak 10 hari, biasanya sampai 2 minggu. Lakukan evaluasi foto torak. Bila pada foto toraknya itu tidak ada perbaikan yang signifikan, maka bisa ditetapkan sebagai TBC klinis. Nah, baru pasien tadi diberikan tata laksana tuberkulosis, ya. Nah, itu kalau TBC-nya pada paru-paru. Bagaimana kalau TBC-nya itu di luar organ paru, kan begitu ya? Nah, tata diagnosis TB tergantung dari tampilan imagingnya. Jadi misalnya keluhan batuk atau sesek ternyata ada cairan di paru-paru, pasti titik tangkapnya ada di pemeriksaan cairan paru. Sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan sitologi. Kalau sitologinya negatif, kalau ada pemeriksaan atau fasilitas pemeriksaan laboratorium mengukur jumlah adenosin deaminase atau disingkat ADA, maka itu bisa dilakukan pemeriksaan ADA. Nah, kalau pemeriksaan ADA tadi meningkat lebih dari 30, ya, 30 satuan ADA, itu maka bisa kita tetapkan sebagai TBC klinis berdasarkan data peningkatan ADA. Ya. Kalau kemudian ADA-nya itu negatif, maka dokter pasti akan melanjutkan dengan follow up lebih lanjut, ya, teknik diagnostik lebih lanjut, ya, misalnya apakah dilakukan biopsi pleura dan sebagainya. Itu tentunya itu tindakan-tindakan invasif yang hanya bisa dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas yang memadai, ya. Tetapi kalau tidak ada, kita lihat kondisi jantungnya. Kalau kondisi jantungnya itu membesar gitu ya, kardiomegali namanya, maka kondisi efusi tadi mungkin berkaitan dengan kondisi jantungnya. Kita lihat analisisnya. Kalau memang menunjukkan cairan tadi transudat, maka itu jelas
kondisi efusi tadi berkaitan dengan kondisi heart failure atau kelemahan jantungnya. Tetapi kalau jantungnya itu tidak membesar, ya, tetapi gambarannya tidak eksudat, tapi kalau gambarannya eksudat dan tidak ada pemeriksaan, ada tes, maka ini bisa ditetapkan sebagai TBC klinis, tetapi nanti 2 bulan, 1-2 bulan silahkan dievaluasi. Kalau efusinya berkurang, maka memang ini betul tuberkulosis. Tapi kalau efusinya bertambah, maka tata diagnosis, penelusuran diagnosis akan diulangi lagi dengan pemikiran baru pastinya. Nah, itu adalah tata diagnosis TBC pada ekstra paru. Nah, kalau gejalanya sakit pinggang, tentunya ronsen tulang belakang dibutuhkan. Nah, kalau di tulang belakang tadi terjadi satu kerusakan tulang, terjadi erosi gitu ya, erosi tulang, maka dicurigai itu merupakan gambaran dari atau tanda dari tuberkulosis tulang, namanya spondilitis TB. Ya. Kalau bisa dilakukan biopsi sehingga gambaran patologi anatominya bisa, maka itu sangat bagus. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan, itu bisa diperkuat dengan pemeriksaan misalnya IGRA gitu ya. IGRA itu suatu bentuk mengukur interferon gamma tetapi secara tidak langsung. Jadi diambil darahnya kemudian dilakukan pemeriksaan IGRA. Kalau IGRA-nya positif bisa membawa dokter mengaitkan hubungan antara IGRA positif dengan kerusakan tulang sehingga menguatkan diagnosis spondilitis tuberkulosis. Kalau IGRA-nya negatif bagaimana? Nah, IGRA-nya negatif membawa pemikiran yang bercabang. Mungkin itu bisa masih gambaran tuberkulosis tulang kalau gizi pasien tadi gizi buruk misalnya. Tetapi kalau gizinya baik, penelusuran diagnosis yang lain patut dibutuhkan. Kalau misalnya diagnosis tuberkulosis ekstra paru tadi sudah ditegakkan, maka pengobatan tuberkulosis segera dimulai. Nah, ekstra paru bisa ada kelenjar getah bening yang membesar, namanya lymphadenitis tuberkulosis. Nah, diagnosis apa yang dibutuhkan untuk menegakkan tuberkulosis kelenjar getah bening? Pastinya dengan biopsi. Kalau biopsi itu tidak memungkinkan, bisa dilakukan dengan core biopsi. Ya, kalau biopsi yang standar adalah ekstirpasi biopsi. Kalau tidak dimungkinkan dengan core biopsi. Ya, sehingga masih ada struktur tuberkuloma yang bisa dibaca dari biopsi yang dilakukan. Kalau AJH bagaimana? Aspirasi jarum halus. AJH tidak distandarkan karena tentunya dokter patologi anatomi tidak bisa memberikan keputusan. Beliau nanti pasti akan hanya membaca ini radang kronis gitu ya. Sedangkan radang kronis itu sebabnya banyak banget ya, tidak hanya tuberkulosis. Sehingga, tetapi kalau biopsi ekstirpasi jaringan yang banyak atau minimum core biopsi, mungkin seorang patolog bisa memberikan sugestif karena gambaran granuloma yang masih khas masih bisa dimungkinkan ada pada biopsi core, apalagi biopsi yang ekstirpasi itu struktur granulomanya bisa khas, bisa menemukan perkejuan dan bisa menetapkan posisi granuloma terhadap pembuluh darah sehingga seorang patolog pasti akan lebih yakin adanya tuberkulosis pada kelenjar getah bening tadi. Nah, itu adalah beberapa standar diagnosis yang ini. Kemudian diagnosis apakah mengalami kesulitan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada HIV. Apakah diagnosis ini juga ada bedanya gitu ya? Bisa ada, ya. Tergantung dari stadium HIV-nya. Kalau stadium HIV itu adalah stadium yang masih CD4-nya di atas 200 per milimeter kubik, maka gambaran ronsenologi dari tuberkulosis itu masih sama dengan pada orang yang non-HIV, sehingga infiltratnya masih di atas gitu ya. Tetapi HIV yang CD4-nya itu sudah di bawah 200, apalagi sangat jauh di bawah, itu gambarannya berbeda. Di mana infiltratnya itu tidak lagi di atas, tetapi di paru-paru bagian bawah. Jadi di lower lobe, ya, tidak lagi di upper lobe. Bila HIV-nya HIV stadium lanjut. Bahkan pada HIV yang lanjut,
paru-parunya bisa normal walaupun beliau menderita TBC paru. Kenapa? Karena CD4 yang terlalu rendah itu tidak bisa memobilisasi sel-sel radangnya yang lain juga. Walaupun di paru-paru itu ada kuman TBC, maka tidak bisa timbul granuloma, ya, sehingga gambaran ronsennya itu menjadi normal, tetapi bisa muncul gambaran atau gejala-gejala yang mengarah kepada tuberkulosis seperti tadi, penurunan berat badan, mungkin keringat malam, ya. Tetapi tidak batuk atau batuknya nggak jelas, itu juga bisa terjadi pada seorang HIV yang dia tuberkulosis. Nah, sehingga diagnosis tuberkulosis pada HIV itu lebih sulit, ya, sehingga dibutuhkan kecermatan dari seorang dokter, sehingga tata laksana tuberkulosis pada HIV memang sebaiknya di bawah dilakukan oleh spesialis, gitu ya. Nah, tentunya kalau orang HIV tadi ada di puskesmas, itu patut dilakukan rujukan ke fasilitas rujukan. Nah, itu adalah terkait dengan diagnosis tuberkulosis, ya. Kira-kira sudah paham di situ, ya. Nah, tentunya itu banyak hal tergantung dari perbedaan-perbedaan orangnya dan sebagainya, itu memang banyak variasi diagnosis. Nah, sekarang bagaimana pengobatannya? Nah, pengobatannya kalau HIV tuberkulosis tadi adalah mengenai organ paru, pada umumnya hanya membutuhkan pengobatan 6 bulan. Tetapi kalau tuberkulosisnya itu menyerang organ di luar paru, bisa membutuhkan lama pengobatan lebih dari 6 bulan. Misalnya TBC yang di tulang, maka membutuhkan pengobatan sampai 9 bulan, bahkan 12 bulan. TBC pada selaput paru-paru, sehingga bentuknya adalah cairan di pleura, maka pengobatannya bisa tidak cukup 6 bulan, tapi mungkin sampai 9 bulan. Kalau TBC-nya mengenai saluran otak atau meningein, ya, jadi sistem saraf pusat, maka pengobatan TBC harus dilakukan, diberikan sampai 12 bulan. Ya. Bahkan pada TBC otak yang membentuk granuloma, sehingga namanya tuberkuloma, maka pengobatannya bisa mencapai 1,5 tahun, bahkan 2 tahun. Dan itu pun masih harus dilakukan, kalau dimungkinkan adalah tindakan operatif, ya. Jadi dilakukan eksisi dari tuberkuloma yang ada, karena biasanya tuberkulomanya juga tidak hilang dengan pengobatan walaupun itu dilakukan lebih dari 1,5 tahun, ya. Ya, kira-kira itu pengobatannya, ya. Kemudian obatnya sama nggak antara berbagai kondisi, ya. Kalau tidak ada hal-hal yang bermasalah, tentunya sama, ya, hanya masalah lama tadi, ya. Tetapi pada kondisi tertentu obatnya bisa beda. Misalnya, orangnya mengalami hepatitis kronis, orangnya mengalami gangguan fungsi ginjal yang dimana CCT atau clearance kreatinin sudah di bawah 30 mm per menit, itu, ya. Nah, itu tentunya obatnya harus beda, ya. Tidak lagi diberikan obat dengan 4 FDC, ya. 4 FDC itu mengandung INH, rifampicin, kemudian pirazinamid dan ethambutol. Itu tidak itu, tapi kalau dia mengalami gangguan ginjal, maka ethambutol dan pirazinamid itu harus dilakukan pengurangan dosis atau diberikan 3 kali seminggu, ya. Kalau dia hepatitis kronis, maka harus dilihat fungsi hatinya. Apakah cukup ada 2 obat yang hepatotoksik, atau harus hanya 1 obat hepatotoksik, atau bahkan tidak bisa menerima hepatotoksik, maka itu, ya, kita break dulu karena ada azan, ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah azan selesai, ya. Kita lanjutkan terkait pengobatan tuberkulosis, ya. Tadi memang bisa terkait lama pengobatan berdasarkan dari lesi tuberkulosisnya ada di mana, gitu, ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan obat-obat yang harus diberikan, karena
beliaunya adalah juga mengalami penurunan fungsi ginjal, tentunya harus dikurangi dosis dari obat etambutol dan pirasinamid ya. Kemudian kalau dia hepatitis kronik akan menilai seperti apa kondisi livernya. Apakah kalau normal tidak ada gangguan itu kan ada 3 obat hepatotoksik ya. Jadi ada INH, ada pirasinamid, dan ada rifampicin, itu adalah hepatotoksik. Nah, kalau ada hepatitis kronik maka harus dinilai apakah hanya mampu 2 obat hepatotoksik, di mana pirasinamid tidak diberikan lagi. Atau bahkan hanya 1 obat hepatotoksik, misalnya hanya INH saja. Sedangkan kalau hanya INH berarti harus ada suplementasi yang lain ya. Misalnya apakah menggunakan injectable dan juga menggunakan quinolone misalnya. Ya, tentu itu tergantung dari situasinya. Atau bahkan karena kondisinya tidak mampu diberikan obat hepatotoksik. Jadi tidak bisa diberikan INH, tidak bisa diberikan pirasinamid, tidak bisa diberikan rifampicin. Jadi hanya diberikan etambutol, maka harus diberikan streptomycin dan quinolone. Nah, lamanya tentunya akan disesuaikan lagi. Pasti lamanya menjadi lebih lama dari biasanya gitu ya. Nah, itu terkait dengan obat-obatan tuberkulosis ya. Nah, yang kemudian adalah pencegahan sekarang. Nah, pencegahan mungkin nanti kita kita lanjutkan di segmen berikutnya, tetapi di sini khusus untuk HIV, kalau pengobatannya sudah diselesaikan, maka disegerakan memulai pengobatan pencegahan. Ini khusus HIV ya. Yang lain bagaimana? Yang lain memang belum ada panduannya. Kita tunggu dari penelitian atau berita-berita kemudian terkait dengan kondisi klinis ataukah penelitian yang pengamatan klinis yang membawa kepada kebijakan pemberian pengobatan pencegahan. Jadi kalau untuk HIV sudah ada kebijakannya, yaitu setelah menyelesaikan pengobatan tuberkulosisnya maka dimulai pengobatan pencegahannya. Ya, apakah hanya menggunakan INH atau menggunakan kombinasi antara INH dan rifampicin atau INH dan rifapentin, maka itu mengikuti pedoman atau obat yang digunakan, yaitu terkait dengan TB dan HIV ya. Tetapi yang lain nanti masih menunggu perkembangan dari guideline yang ada. Ya, kira-kira itu yang yang kita sampaikan terkait dengan pengobatan tuberkulosis. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait tuberkulosis. Nah, di segmen yang ketiga ini kita akan menggarisbawahi terkait dengan pencegahan, ya, pencegahan tuberkulosis. Ya, tadi kita di segmen pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa banyak tuberkulosis itu yang ditemukan dalam posisi malnutrisi atau underweight, ya. Kurang berat badannya, sehingga masalah nutrisi ini menjadi pokok, karena memang kemudian kita ketahui bahwa malnutrisi ini menjadi faktor risiko juga untuk tuberkulosis, karena kalau malnutrisi maka daya imun kita lebih lemah ya, sehingga kurang kuat kalau ada serangan bakteri apapun ya, termasuk dalam hal ini tuberkulosis. Nah, tentunya adalah programnya mengatasi kondisi malnutrisi. Jadi siapa yang memiliki kepentingan dalam hal ini? Tentunya kita semua ya. Jadi bagaimana kita memiliki angka kemiskinan tertentu ya, tentunya itu masalah yang sangat rumit dan berat. Tetapi itu pun harus diatasi bagaimana caranya. Bagaimana caranya orang itu menjadi lebih berdaya dari sisi finansial sehingga bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang berikutnya tentunya barangkali permasalahannya di
ilmu pengetahuan, sehingga peran ibu-ibu PKK menjadi sangat penting untuk memanfaatkan pekarangan agar diberdayakan pekarangan kita itu untuk tanaman-tanaman yang berguna untuk nutrisi, misalnya ditanami dengan sayur-sayuran, ditanami dengan buah-buahan, sehingga itu bisa dikonsumsi dan itu pasti akan meningkatkan nutrisi kita, gitu ya. Bagaimana nutrisi proteinnya dipenuhi? Ikan, ya, nabati maupun hewani, ya. Tentu ini permasalahan kita bersama untuk bagaimana meningkatkan status nutrisi kita. Di Dinas Kesehatan ada Kesga kalau nggak salah, kesehatan keluarga. Nah, ini apa target kesehatan keluarga? Ini bisa kita telusuri lebih lanjut menjadi tantangan kesehatan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang lebih bergizi baik. Kemudian selain nutrisi apa? Ya, tadi ada HIV. Ya, sehingga bagaimana program-program untuk mengurangi risiko HIV. Tahun 2030 itu adalah tidak ada infeksi baru HIV. Sehingga edukasi kepada remaja, edukasi kepada masyarakat secara keseluruhan ini menjadi sangat penting, dan HIV yang ditemukan harus diobati supaya tidak menjadi permasalahan yang lain. Ya. Diabetes mellitus, kegemukan salah satu risiko terjadi diabetes mellitus, sehingga edukasi untuk olahraga, kemudian nutrisinya yang seimbang dan sebagainya itu menjadi langkah-langkah yang bisa diambil untuk menuju ke pencegahan tuberkulosis. Nah, kemudian satu yang harus dipahamkan, ya, ternyata faktor nutrisi ini tidak hanya protein. Ya. Ada penelitian yang kemudian mendapati fakta bahwa pada kasus kontak, ini penelitiannya di Semarang, ya. Pada kasus kontak, ternyata kontak yang defisiensi atau kekurangan vitamin A itu mengalami kejadian tuberkulosis yang 10 kali lebih banyak. Sehingga peranan vitamin A menjadi sangat penting. Apalagi pada kasus kontak. Tapi juga pada kasus yang sudah TBC, maka kebutuhan vitamin A ini menjadi sangat penting. Dan ini jangan dilupakan, tidak hanya minum obat anti tuberkulosis, tetapi juga gizi, nutrisi, terutama yang memiliki komponen vitamin A menjadi penting ini, ya. Karena tadi vitamin A itu memiliki sifat antimikroba, gitu ya, membantu tentunya dalam menguatkan keberhasilan dari pengobatan tuberkulosisnya. Sehingga vitamin A sumbernya apa? Vitamin A itu sumbernya adalah minyak ikan. Jadi ikan laut, ikan segar itu ya sangat tinggi nilai vitamin A-nya. Kalau di formula mungkin ikan kod, ikan apalagi gitu ya, itu tinggi ya. Tetapi itu mungkin akan susah. Yang lebih mudah barangkali hati. Ya, hati ada ayam, ada sapi yang di lingkungan kita pasti itu mudah ya. Itu jangan segan-segan makan hati ayam, hati sapi. Apalagi kasusnya adalah kasus yang sudah tuberkulosis. Yang kasus kontak pun ini harus dilindungi dengan nutrisi, dengan jangan lupa makan hati sebagai sumber utama vitamin A. Nah, ditunjang dengan buah-buahan yang juga mengandung vitamin A, pastinya juga vitamin C, vitamin B kompleks. Nah, itu sangat bagus untuk kesehatan secara umum ya. Vitamin D. Nah, vitamin D ini memiliki banyak sifat ya, mulai dari meningkatkan imun kita untuk mengurangi risiko penyakit infeksi, tetapi juga ada anti cancer misalnya gitu ya, sehingga ini tentunya sangat baik sumber vitamin D, jangan dilupakan. Vitamin D utama mungkin ada di daging gitu ya, di kuning telur. Nah, siapa teman-teman yang suka makan telur tidak makan kuning telurnya karena takut kolesterolnya. Nah, ini jangan, enggak perlu. Jadi makan telur silahkan dimakan kuning telurnya karena itu sumber vitamin D ya. Vitamin D ini tentu untuk mencegah TBC pada kasus-kasus kontak tadi sangat dibutuhkan dan tentu masyarakat umum ya. Dan pada kasus yang sudah TBC, sifat vitamin D ini memiliki sifat antiinflamasi juga, sehingga perannya nanti mengurangi keradangan yang ada. Sedangkan keradangan yang tidak segera diredam, maka dia menimbulkan
efek yang kita namakan remodeling. Jadi orang kalau luka kan ada remodeling ya, timbul sikatrik, timbul keloid gitu. Nah itu di paru-paru. Vitamin D bisa mengurangi kejadian timbulnya sikatrik tadi ya, fibrosis. Yang di belakang mungkin akan menimbulkan kondisi sesak nafas. Nah ini bisa mengurangi itu. Jadi peranan vitamin D. Kuning telur, daging, hati ya itu sangat penting untuk sumber vitamin D. Juga kacang-kacangan ya. Mineral itu sangat penting dikonsumsi oleh seorang yang mengalami kontak ataupun yang sudah TBC karena fungsi vitamin D misalnya salah satunya juga diperantarai oleh atau diperlukan efek bantuan dari mineral tertentu ya, misalnya magnesium gitu ya, sehingga magnesium, sumber magnesium ada pada kacang-kacangan misalnya, jangan lupa makan juga kacang-kacangan. Nah ini peranan nutrisi di dalam ikut terlibat dalam proses penyembuhan tuberkulosis dan proses untuk mencegah tuberkulosis pada kasus kontak. Ya. Nah, itu nutrisi. Kemudian untuk pencegahan ini memang vaksinasi. Kemudian ini barangkali yang terakhir ya, vaksinasi. Kita sudah memiliki vaksin TBC yaitu BCG yang diberikan pada fase bayi ya. Pada bayi setelah imunnya tumbuh maka diberikan BCG. Memang di belakang diketahui BCG ini hanya signifikan untuk mengurangi beratnya TBC pada kasus anak. Jadi mengurangi beratnya atau kejadian meningitis tuberkulosis pada bayi dan anak gitu ya. Tetapi konon untuk mencegah kasus kontak yang menjadi TBC ini konon mungkin belum signifikan. Tetapi ini juga sangat dipengaruhi faktor-faktor yang lain, nutrisi yang lain tadi bagaimana, peranan konsumsi vitaminnya bagaimana, tentunya ini faktor-faktor yang bisa menjadi bias dalam konteks penelitian ya. Nah ini yang perlu dipahami juga. Nah saat ini memang sedang berkembang beberapa uji vaksin yang kita juga mengharapkan vaksin ya. Kalau nggak salah vaksin ini memang sumbernya dari Afrika, tetapi nanti karena kita tahu juga memang TBC itu ada beberapa galur gitu ya. Apakah galur yang ada di kita itu sama dengan galur yang ada di Afrika misalnya, kemudian vaksin yang diproduksi itu nanti memiliki efektivitas atau efikasi yang setara dengan tempat aslinya, primernya atau antigen yang diambil, ini tentunya kita akan menunggu uji tadi ya, di mana uji yang ketiga saat ini yang sedang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Kita menunggu itu apakah cukup efektif untuk mencegah TBC di Indonesia ya. Ini kita tunggu saja. Atau mungkin kita menunggu pemikiran pengembangan vaksin yang memang antigen yang berasal dari Indonesia sendiri. Nah ini tentunya membutuhkan pemikiran, pendanaan dan yang lebih, dan ini kita nggak tahu persis kebijakan dari pemerintah kita. Kita tunggu saja terkait dengan pengembangan vaksin untuk mencegah tuberkulosis. Nah teman-teman sekalian, kira-kira itu yang saya sampaikan terkait tuberkulosis di episode pertama ini, yaitu terkait dengan tadi dia faktor risiko, epidemiologi, faktor risiko, kemudian tanda-tanda sampai diagnosis pengobatan dan pencegahannya sudah kita sampaikan di sini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini membawa kepemahaman yang lebih baik dalam upaya kita mengeliminasi ya, membantu pemerintah untuk mewujudkan eliminasi tuberkulosis di tahun 2030, yaitu hanya terjadi insidensi tuberkulosis 65 per 100.000 penduduk dan angka kematian hanya 6 per 100.000 penduduk. Mudah-mudahan tercapai kalau di semua individu kita menginvestasikan dirinya masing-masing sesuai peranan dan kapasitasnya untuk mendukung tuberkulosis di berbagai segmen kepentingan tuberkulosis, apakah di pencegahan, di pengobatan, ataupun nanti di manapun kira-kira kapasitas kita bisa mendukung kebutuhan untuk penanganan tuberkulosis ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, teman-temannya Mbah Cile tadi sudah disampaikan ya panjang lebar terkait tuberkulosis. Nah, di mana peran kita masing-masing ini silahkan saja
memperbaiki dari sisi mana untuk mencegah tuberkulosis, berperan dalam orang yang sakit tuberkulosis agar menjalani pengobatan sampai selesai, ya, dorong, berikan penguatan agar menerima pengobatan sampai selesai, dan kemudian pencegahan tuberkulosis, ya. Nah, satu lagi sebenarnya tadi gizi tadi, ya, sehingga peran ibu-ibu PKK ini menjadi sangat penting ini. Kepala-kepala Pak Dukuh, ya, Pak Lurah, ini bagaimana masyarakatnya agar bisa memanfaatkan pekarangannya untuk memperbaiki lingkungan, ya, memperbaiki gizinya, ini terwujud, maka insya Allah ke depan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang bergizi baik, sehingga permasalahan TBC ini segera bisa tuntas, gitu ya, kita bisa betul-betul bebas dari permasalahan tuberkulosis. Syukur-syukur memang TBC ini suatu saat bisa lenyap dari bumi Indonesia, kan itu tujuannya, ya, sehingga masyarakat kita sehat semua. Nah, jangan lupa silahkan like, subscribe, kemudian share, ya, dan berikan komentar terkait apa yang telah kita sampaikan di dalam podcast kali ini. Kali ini podcast kita adalah informasi dokter, jadi panjang lebar terkait dengan permasalahan tuberkulosis. Sampai ketemu di waktu lain lagi bersama Mbah Cilik Sigit dalam hidangan segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Keseimbangan dua sisi. Sejak alam ini dicipta dan kehidupan tergelar, nyata bahwa alam ini dipengaruhi oleh dua sisi. Bahwa galaksi kita yang tampak terang, sebagian yang lebih besar adalah materi gelap. Materi sebagai unsur pembentuk alam ini ternyata memiliki pasangan materi dengan kekuatan yang berlawanan, yang dikenal sebagai antimateri, yang bila bertemu akan saling menghancurkan dengan menimbulkan energi yang dahsyat. Begitupun dalam kehidupan, tampak adanya pasangan-pasangan yang semuanya terjadi secara kodrati. Siang dan malam, kesuburan dan kekeringan, kesulitan dan kemudahan, kesedihan dan kegembiraan, persahabatan dan perselisihan, bersimfoni, berputar bagai cakra. Demikian alam berkehendak. Mungkin di sana ada pengaruh materi gelap yang kita tidak melihatnya, atau energi yang terpantul dari pertemuan materi dan antimateri di kosmos nun jauh di sana, yang mempengaruhi kehidupan di bumi. Yang Maha Kuasa telah mengatur semuanya. Tetapi manusia diberikan akal untuk menentukan pilihan berdasar atas ilmu yang dimiliki, dan hati yang mampu melihat kebenaran dan kebaikan. Sedangkan di sisi yang lain, ada hasrat manusiawi yang mengedepankan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan orang lain, karena energi negatif yang lebih menguasainya. Melalui nabi, wali, dan guru, yang Maha Adil telah menurunkan wahyu dan sifat bijak, agar menjadi petunjuk untuk memberikan energi positif, agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan ini, dan kebudayaan yang berkembang, yang mengedepankan kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan, yang memiliki nilai sinergisitas dengan petunjuk ilahi untuk mencegah kerusakan, baik alam maupun kehidupan, serta menyongsong masa depan yang lebih baik. Alam semesta ini terus akan mengembang mengikuti iradatnya. Demikian juga kehidupan. Hanya atas kesadaran, pikiran, dan hati yang sumeleh, doa kebaikan akan diijabah oleh Yang Maha Adil.
sehingga keselamatan tetap bisa kita harapkan di tengah pergulatan energi dari dua sisi yang mempengaruhi kehidupan ini. Amin ya robbal alamin. Godean 10 Juni 2025. Mbah Cilik Sikit.